Hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman semua tampak depan dari hunian aku atau rumah aku berserta suami. Kebetulan rumah aku ini posisinya paling pojok di blok C dan sangat berdekatan dengan lapangan Perum. Dan juga ini bangunan untuk torennya ya, toren Perum seperti itu. Nah, yang kalian lihat itu di situ ada carport. Nah, untuk bonusnya juga kita tuh dibagi atau dikasih yang ini ya, apa tuh buat ininya. Apa tuh namanya aku lupa lagi. Pokoknya ininya aja ya, yang kayak gininya. Terus tapi itu nggak semuanya ya, itu cuma dikasih untuk blok A, blok B, dan blok C. Nah ini yang kalian bisa lihat di depan ini. Di sini sedikit halaman kecil punya aku yang ya nggak terlalu banyak, ditemani oleh tanaman-tanaman hias yang cuman segitiga-tiganya. Jadi untuk buat video kali ini aku bakal ngajakin kalian semua untuk house tour rumah aku. Oke teman-teman, sekarang kita maju. Ini di sini aku kasih untuk tambahan aja aksen-aksen percantik rumah dengan 5 rumput pot bunga, dan juga digantung pakai makrem gitu. Nah ini tuh juga tembok yang baru aku bangun, suamiku bikinin kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah di sini aku tambahin pot-pot cantik, pot-pot lucu warna putih sesuai dengan tema rumah kita, warnanya putih dan abu-abu. Maaf banget buat teman-teman semua, mungkin ini kelihatannya agak sedikit kurang bagus karena belum dicat ya. Insya Allah selanjutnya kalau ada uangnya. Nah di situ spot dimana aku nggak suka banget, karena di situ spot-spotnya tuh spot dimana mengganggu mata aku kalau buat aku, karena barang-barang perintilan suami aku yang perkakas gitu disimpan untuk sementara di sini, karena kita masih membuat kayak lemari gitu, kayak kabinet gitu untuk menyimpan perkakas punyanya dia gitu. Nah yang buat kalian lihat ini, yang pertama ini jendela untuk kamar pertama ya teman-teman. Di sini aku kasih juga kayak semacam batu alam gitu untuk refleksi, dimana kalau aku lagi ngerasain sakit kaki atau mertuaku atau orang tuaku lagi kesini, dia bisa refleksi di sini. Sebenarnya aku pengen banget dikasih kayak keramik gitu, cuman kebetulan aku dan suami belum mempunyai dana untuk membuat pagar, jadi kita tunda aja dulu. Nah selanjutnya kita masuk ke teras. Maaf banget, ini ada barbel punya suami aku, kalau dia lagi pengen olahraga dia disimpan sini. Kita masuk ke teras. Nah kalau kalian lihat di ujung sana, mungkin warnanya agak sedikit berbeda, bukan agak sedikit, berbeda lah ya. Tapi abu-abunya sih bener-bener sama abu lah, tapi belum dicat aja sama gitu. Kenapa itu berbeda? Sama halnya seperti tembok yang tadi, aku baru ngebangun juga buat nutupin sedikit celah di situ, dimana karena kalau hujan banget atau hujan besar banget, dia bisa muncrat dan membasahi lantai yang ada di situ, jadi membuat penuh banget tergenang sama air gitu. Jadi aku akalin dengan menggunakan atau aku tutupi dengan tembok seperti itu teman-teman. Nah untuk tambahan tembok di sini juga aku sengaja bikin, karena apa? Yang pertama, aku nggak mau rumput-rumputku ini atau tanaman-tanamanku ini diinjak sama anak-anak kecil yang suka main ke rumah aku gitu, karena kasihan lah mereka ini kalau diinjak-injak seperti itu. Nah untuk di terasnya tersendiri, sebenarnya bawaan dari developernya ini cuma 2 lantai ini,
2 lantai ini. Tapi aku tambahin dengan 1 lantai lagi seperti ini untuk memperluas suasana aja, dan untuk dipakai kalau ada tamu atau ada sana keluarga main ke sini tuh lega gitu. Nah, aku bakal liatin ke kalian ini view aku setiap pagi, everyday, setiap pagi, totally. Ini hijau banget sih, asri, bener-bener enak, bener-bener enak buat kalau kalian yang capek kerja untuk pulang, menenangkan pikiran untuk sejenak melihat tumbuhan hijau yang cantik ini. Ditambah dengan hijau-hijaunya tanaman kecil-kecil aku ini. Oke, selanjutnya aku bakal ngajakin ke kalian untuk masuk ke rumahku. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Inilah tampak depan. Nah, ini dari luarnya ya. Sebenarnya aku sama suami memilih untuk dicat lagi kusen-kusennya karena biar terlihat lebih rapi aja. Oke, silakan masuk. Ini tampak dari ruang tengah atau ruang tamu yang aku dan suami punya di rumah ini. Ini dia. Ini juga hordengnya. Kalau kita dari dalam tuh seperti kayak gini. Nah, gitu. Mohon maaf, ini rencananya sih nanti ke depannya aku pengen banget punya sofa kecil mungil gitu di sini. Ini buat leha-leha aku sama suami aku. Terus itu ember 2 itu, yang satu isi gula dan satunya lagi terigu, itu mentega untuk aku jualan donat biasanya. Nah, di situ ada TV yang biasa sering aku sama suami pakai untuk kita nonton film bareng atau sekedar muter lagu gitu. Ini komputer suami aku buat dia kerja. Dan itu sedikit foto-foto aku berserta suami. Sebenarnya nggak ada foto nikah, belum kita cetak sebetulnya. Kita bangga aja karena ya biar disangka pengantin baru terus, ya nggak? Oke, kita langsung ke kamar yang pertama. Ini pintunya bersebelahan dengan kamar yang kedua ya. Nah, ini untuk kamar pertama, yang kamar depan ya. Di kamar pertama ini aku nggak pakaiin tempat tidur. Kenapa? Karena kamar ini tuh dimanfaatkan untuk aku menyimpan baju-baju aku ya. Karena di kamar kedua tuh khusus buat tidur dan nggak cukup buat nyimpan baju-baju aku. Oke, aku ajak kalian masuk ke dalam. Nah, kalau dari pintu langsung tertuju sama meja rias. Meja rias di sini tuh, hai. Meja rias di sini aku simpen di sini karena kalau kita habis mandi, aku sama suami habis mandi tuh langsung mempersiapkan diri di meja sini. Di sini spot aku, alat make up, sisir, parfum ruangan, ini jam tangan. Di sini random banget. Di sini random, ada hair dryer, ada masker, macam-macam. Kalau di sini spot buat skincare dan body care aku dan suami aku, seperti itu. Pindah ke sebelah kanan, kita bakal lihat ada lemari. Lemari ini yang membuat kamar ini harus khusus untuk baju dan lemari gitu. Nah, aku nggak bisa ngeliatin, nanti selanjutnya aja. Di sini ada baju suami aku. Di sini baju aku dan suami aku. Lalu di sini ada baju-baju aku yang khusus untuk digantung-gantung seperti ini. Di sini kita punya 6 laci. 6 lacinya random banget. Yang pertama ini buat underwear aku beserta suami. Yang bawah untuk mukena, sejadah, sarung-sarung. Yang ini untuk keperluan aku semua, kerudung, masker, dalaman kerudung, ciput dan sebagainya. Yang di bawah untuk khusus jaket aku beserta suami. Dan untuk 2 ini
lebih tepatnya buat aku aja karena isinya khusus buat tas rangsel ataupun tas yang buat dipakai sehari-hari. Nah, pindah ke sebelah sini, maaf banget ini ya tumpukan-tumpukan nung. Nah, ini kasur yang sebenarnya ini kado, hadiah gitu. Aku bagi dua. Untuk apa? Untuk kalau misalkan mertuaku atau orang tuaku atau ipar-iparku main ke rumah, mereka pengen nginep di rumah, udah ada kasurnya, tinggal buka aja di luar, gelar di luar. Kalau mereka mau tidur di dalam juga it's okay gitu. Nah, yang di sebelahnya ini, di bawahnya ini tumpukan-tumpukan selimut, bantal dan guling untuk kita tidur di luar atau yang tamu-tamu yang mau datang, atau aku berserta suami juga yang pengen sambil nonton TV seperti itu. Di sebelah sini selanjutnya ada kayak kotak gitu atau kardus gitu, isinya Yasin, Al-Quran, dan alat ngaji yang lainnya. Ini ada alat setrika aku. Dan di sini jendelanya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke kamar yang kedua. Nah, di kamar yang kedua ini, kamar yang literally benar-benar untuk dipakai tidur. Sebenarnya nggak tahu ya ukuran kamarnya, ini aku lupa. Kalau nggak 3 meter ke 2,5 apa gimana gitu. Nah, pokoknya di kasur ini tuh ukuran 2 meter ke 2 meter 200 kali 200 beserta dengan dipannya ini, tempat tidurnya ini 200 ke 200 juga. Tapi masih ada space sekitar berapa ya? 20 sentian ya, segitulah. Nah, untuk selanjutnya pindah ke sebelah sini ada meja. Kenapa aku simpen meja di sini? Di sini tuh sebenarnya bisa aja kalau kalian pakai tempat tidur yang ukurannya 2 bisa untuk lemari. Tapi karena di sini aku pakai ukurannya yang king yang 200 kali 200, jadi aku nggak bisa nyimpan lemari. Sini aku cuman simpen kayak meja ini untuk dimana suami aku kalau kerja. Di sini akuarium yang kosong, sebenarnya bukan kosong banget tapi nggak diisi aja. Ada bunga, ada apa tuh, lidah mertua kesenangan suami aku, jadi kita simpan di situ. Itu ada lampu akuarium yang kita pakai atau kita gunakan untuk lampu tidur kita dan sebagainya. Cuma segini aja sih, nggak luas banget, tapi masih ada space ya, masih ada space gitu. Oke, selanjutnya kita ke dapur. Dari pintu langsung tertuju ada kulkas di situ, ada juga magicom, galon, air minum gitu, dan open. Untuk sebelah kanannya di situ ada wilayah untuk mencuci piring dan juga menyimpan tentang piring seperti itu. Di sini ada lemari warisan atau turun temurun dari mama aku. Selanjutnya ke sebelah sini ada space untuk cuci piring, untuk motong-motong, masak dan sebagainya. Lanjut ke sebelah sini ada kompor. Mohon maaf banget kalau mungkin dapurnya tidak seindah apa yang dibayangkan, karena aku masih pemula, masih awal untuk pindah ke sini, belum punya waktu dan belum punya rezeki yang banyak untuk mempercantik dapur kesayangan aku ini. Oke, di sebelah lemari piring itu ada rak-rak gitu kan ya, ada kabinet rak-rak gitu. Itu isinya tuh kayak makanan, sabun, deterjen, dan tisu-tisu sebagainya ada di situ. Selanjutnya lagi pindah, kita bisa melihat ada rak sepatu suami aku dan juga aku, ada oven, ada meja yang di atasnya ada oven dan juga air galon. Sebelahnya lagi sebenarnya ini adalah rice box, tapi aku nggak isi beras karena apa? Karena kalau di sini tuh kayak menurut aku tuh kayak suka ada kutu gitu, sama nggak sih kayak kalian gitu. Di atasnya tuh kayak ada magicom gitu, sebelahnya magicom ada
kulkas. Sebelahnya kulkas, kalian bisa lihat di situ ada sarang burung atau kurung burung, gitulah, apapun itu. Tapi nggak ada burungnya karena kebetulan burung yang punya suami aku atau peliharaan suami aku udah dijual karena dia udah bosan dan belum beli lagi. Di sebelahnya itu ada galon kosong dan di situ ada tempat aku buat nyuci baju. Oke, langsung di situ ada pintu. Pintu itu tuh menuju ke dapur. Salah. Pintu itu tuh menuju ke kamar mandi. Aku bakal ngajak kalian juga lihat kamar mandi aku. Mohon maaf banget kalau kamar mandinya nggak bagus atau nggak bersih atau nggak rapih gitu ya. Oh my god, belum aku nyalain lampunya. Aku nyalain dulu lampunya. Oke, di sini ada kamar mandi. Seperti itu. Di sini klosetnya. Ada buat ember mandinya, itu mainan ponakan atau siapapun anak tetangga kalau yang pengen main di sini dan juga mandi di rumahku bebas gitu. Nah, di situ ada spot kayak buat alat mandi aku beserta suami aku. Seperti itu cermin. Dan udah segitu aja. Oke, untuk di video selanjutnya aku bakal ngajakin ke kalian untuk masak-masak bareng aku lagi. Rencananya aku pengen banget masak ceker balado. Jadi buat kalian semua yang pencinta ceker, yang apalagi yang pencinta ceker tapi pedes banget, aku bakal ngajakin ke kalian dan aku bakal nunjukin ke kalian resep ceker balado bikinan aku seperti apa dan bagaimana caranya untuk melunakkan sedikitnya daging atau tulang yang ada di ceker itu tidak menggunakan presto. Mungkin ada yang sama dengan aku, tapi ini adalah metode dari turun temurun dan aku bakal nyatain ke kalian atau aku bakal ajakin ke kalian buat kalian juga bisa tahu seperti itu. Untuk kalian semua, terima kasih banget udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi buat kalian semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.